Assalamualaikum students, bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia. Ya, jadi Kingdom ini adalah Kingdom paling akhir yang dibahas setelah Kingdom Plantae. Oke, we're going next. Jadi indikatornya adalah yang pertama, menyebutkan ciri-ciri umum Kingdom Animalia. Yang kedua, menjelaskan dasar-dasar pengelompokan Kingdom Animalia. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada masing-masing filum. Yang keempat, membedakan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi berbagai hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang dan vertebrata atau bertulang belakang. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh peranan-peranan hewan avertebrata dan vertebrata bagi kehidupan. Oke, next. Jadi ini adalah gambar-gambar dari seluruh Kingdom Animalia. Yang sebelah kiri adalah kelompok vertebrata atau bertulang belakang, dan yang sebelah kanan adalah kelompok invertebrata atau hewan-hewan yang tak bertulang belakang. Karakteristiknya yang pertama adalah organisme eukariot multiseluler, yaitu selnya sudah mempunyai membran inti dan selnya terdiri atas banyak sel. Jadi tidak ada lagi yang uniseluler. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel dan klorofil karena hanya dimiliki oleh Kingdom Plantae. Yang ketiga, karakteristik Animalia adalah heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain atau tidak bisa membuat makanan sendiri karena yang bisa berfotosintesis hanya Plantae. And then the last one adalah umumnya dapat bergerak untuk survive dan mencari makanan. Kriteria klasifikasi hewan atau Kingdom Animalia ini, yang pertama dilihat dari lapisan embrionalnya. Jadi lapisan embrionalnya ini ada yang diploblastik, yang kedua ada yang triploblastik. Diploblastik sesuai dengan namanya terdiri atas dua lapisan rongga ya, lapisan embrional yaitu endoderm dan ectoderm, atau lapisan yang paling dalam dan lapisan yang paling luar, ectoderm. Dan yang kedua adalah triploblastik terdiri atas 3 lapisan, ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yang A diploblastik, yang B triploblastik. Nah, ini biasanya endoderm akan berkembang menjadi rongga pencernaan, kemudian nanti ectodermnya itu berkembang menjadi jaringan saraf untuk vertebrata ya. Kemudian mesodermnya ini lapisan yang kedua ini. Kemudian next. Yang kedua berdasarkan simetri tubuhnya. Ada 3 jenis, asimetri, simetri bilateral, dan simetri radial. Asimetri artinya tidak memiliki pembagian tubuh yang sama. Jadi kalau seperti ibarat kertas, kalau yang bisa dilipat dibagi 2 itu namanya simetri bilateral. Nah, kalau asimetri ini berarti bentuk tubuhnya ini agak tidak beraturan ya. Kemudian simetri bilateral, hewan yang apabila tubuhnya dibagi 2 melalui pusatnya diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Salah satu contohnya adalah ini ya. Kita ambil salah satu contoh hewan avertebrata di sini. Jadi kalau dibagi 2, dia kanan kirinya sama. Yang ketiga adalah simetri radial, hewan yang apabila tubuhnya dibagi 2 melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini yang A nih, adalah simetri radial. Ini salah satu contoh starfish. Oke, next. Yang ketiga adalah berdasarkan kerangka tubuh. Ada exoskeleton dan ada endoskeleton. Nah, exoskeleton itu artinya rangkanya ada di luar. Contohnya beberapa jenis arthropoda, kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Dan endoskeleton itu almost all of the vertebrata itu endoskeleton. Untuk nanti exoskeleton beberapa ini tidak semua ikan dan ular ya. Jadi hanya ada beberapa jenis saja. Oke, rongga tubuh.
Rongga tubuh ini terdiri atas 3, acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Acelomata artinya itu artinya tidak, jadi dia tidak memiliki rongga tubuh, sedangkan pseudo itu artinya semu. Jadi pseudocelomata itu dia punya seakan-akan punya rongga tubuh, tapi sebenarnya semu. Dan yang terakhir adalah celomata yang benar-benar memiliki rongga tubuh. Contohnya apa? Yang pertama yang memiliki rongga tubuh adalah cacing pipi atau planaria. Yang kedua adalah yang pseudocelomata adalah nematoda, contohnya adalah cacing gilik. Dan yang terakhir adalah yang benar-benar punya celomata adalah Annelida, salah satu contohnya adalah cacing tanah. Nah, ini adalah klasifikasi Animalia. Jadi kingdom Animalia ini terbagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Di mana yang invertebrata ini terdiri atas 8 filum. Ada Porifera, Coelenterata. Porifera ini contohnya adalah hewan spons. Coelenterata contohnya adalah ubur-ubur. Platyhelminthes ini contohnya adalah cacing pipih atau planaria. Nemathelminthes contohnya cacing gilik. Annelida contohnya cacing tanah. Mollusca adalah contohnya hewan bertubuh lunak, misal seperti kerang. Kemudian arthropoda, I'm sorry for the typo. Arthropoda contohnya adalah beberapa jenis serangga. Kemudian spider juga masuk arthropoda. And then the last one echinodermata. Echino ini artinya duri. Dermata jadi kulitnya seperti punya duri-duri. Nah, contohnya adalah sea urchin atau bulu babi. Starfish ini juga masuk ke sini nih. Nah, sedangkan yang vertebrata sendiri terdiri atas Hemichordata, Eurochordata, Cephalochordata, dan vertebrata. Untuk A sampai C nanti akan dibahas di part 2-nya, sedangkan vertebrata sendiri ada sebelum Pisces ini sebenarnya ada Agnatha. Nanti kita bahas Pisces atau ikan, amfibi, katak, reptilia, contohnya seperti buaya dan jenis-jenis ular melata lainnya, aves, birds, ini mamalia, contohnya sapi, kambing, monyet, dan lain sebagainya, including paus sama lumba-lumba. Oke, baik. Untuk part 1 kita akhiri sampai di sini. Ini adalah pembagian secara umum klasifikasi kingdom Animalia. Nanti part 2-nya kita akan mulai membahas invertebrata. Mulai dari Porifera sampai Echinodermata, termasuk ciri-ciri, kemudian klasifikasinya dan peranan mereka dalam kehidupan sehari-hari. And then chapter 3-nya nanti bagian 3-nya adalah vertebrata. Nah, kurang lebih pertemuan kita sampai di sini dulu untuk chapter 1. Akan kita lanjut nanti di chapter yang kedua, Kingdom Animalia. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.